Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad qard atau pinjaman. Pertama, apa itu pengertian dari qard, akad qard? Qard adalah secara bahasa atau etimologi, qard diambil dari kata masdar, yaitu qarada al-syai', artinya memotong sesuatu. Kemudian dari kata isim masdar diambil dari kata al-iqtirad, artinya meminta potongan. Kemudian menurut Wahbah Az-Zuhaili, qard adalah pinjaman. Maksudnya ialah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Kemudian pengertian qard secara terminologi. Nah, qard ini merupakan harta yang dipinjamkan oleh seseorang atau debitur kepada orang lain dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Apa dasar hukum dari akad qard ini? Yaitu terletak pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu terletak pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 yang berbunyi, La'in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dengan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, dasar hukum yang kedua yaitu terletak pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kecuali kepada seorang muslim dengan dihitung kepadanya yang pertama yaitu sedekah, yang kedua yaitu dihitung dua kali. Yang pertama yaitu pinjaman, yang kedua yaitu sedekah sekali. Kemudian dari hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat malam Isra Mi'raj, aku melihat pintu surga, kata Nabi, tertulis sedekah dilipat gandakan sebanyak 10 kali, sedangkan qard atau pinjaman dilipat gandakan sebanyak 18 kali. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa qard lebih utama daripada sedekah? Kemudian Jibril menjawab,
Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya. Sementara qard ini, orang yang meminjam ini tidaklah ia meminjam kecuali ia sangat membutuhkannya. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, maka niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan darinya di dunia dan di akhirat dan di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di alam akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hambanya tersebut menolong sesamanya. Kemudian syarat qard, saya ambil syarat qard ini menurut pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama yaitu qard ini harus ada sigot, sama seperti akad-akad lain dalam ekonomi Islam. Qard ini harus ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Namun bisa juga dengan seperti tindakan, dan yang membuat kedua pihak yang berakad ini saling mengerti dan paham. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang berakad ini harus cakap hukum. Maksudnya para pihak yang berakad ini sudah balik, berakal dan muslim. Apabila ada anak kecil, orang gila, maka akadnya tidak sah. Kemudian yang ketiga yaitu akad qard ini harus tidak boleh ada bunga, karena akad qard ini prinsipnya akad qard ini tolong menolong. Kemudian selanjutnya apalagi itu tadi ketentuan yang saya sebutkan yang terakhir. Selanjutkan syarat akad qard adalah menurut ulama Hanafiyah harus harta yang dipinjamkan dari akad qard ini harus ada pada dalilnya di pasaran. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh harta apa saja selama bisa dipinjamkan atau dijadikan barang pinjaman atau tanggungan. Kemudian yang terakhir ketentuan dari akad qard. Yang pertama yaitu apabila si peminjam sudah mampu untuk membayarkan atau mengembalikan pinjaman, maka ia harus mengembalikannya secepatnya dan tidak mengulur-ngulur waktu. Hal itu termuat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 612. Kemudian yang kedua, apabila debitur meminta barang jaminan, maka si peminjam harus memberikan barang jaminan tersebut. Dalam hal ini debitur boleh meminta barang jaminan. Itu termuat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 614. Kemudian yang ketiga yang saya sebutkan tadi, qard ini tidak boleh mengandung bunga, karena prinsipnya tolong menolong. Kemudian qard dalam lembaga keuangan syariah, yang pertama yaitu untuk membantu pedagang asongan atau pedagang kecil melalui pembiayaan. Dana tersebut diambil dari zakat, infak, dan sedekah
para nasabah di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua, untuk membantu bantuan sosial. Bantuan ini dananya diambil dari denda dan pendapatan non halal lainnya yang didapatkan oleh bank syariah. Kemudian yang terakhir, pemberian dana talangan kepada debitur yang memiliki dana di bank syariah. Kemudian bagaimana implementasi dari core ini di dalam lembaga keuangan syariah? Pertama yaitu nasabah datang kepada bank, kemudian meminta melalui akad core meminta pinjaman. Kemudian bank di sini sebagai mukrib dan nasabah sebagai muktarib. Bank atau lembaga keuangan menjadi pemodal dan nasabah di sini sebagai pengelola modal usaha. Kemudian keuntungan diambil 100% oleh nasabah dan modal dikembalikan 100% juga kepada lembaga keuangan syariah atau bank. Kemudian apa manfaat dari akad core ini di dalam dunia usaha? Yang pertama yaitu agar para pedagang kecil atau pedagang asongan yang terlilit utang di rentenir agar terlepas darinya. Jadi solusinya yaitu datang ke bank syariah untuk meminta pinjaman, tidak datang kepada rentenir. Kemudian juga dapat meningkatkan loyalitas kepada bank syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah ini dapat membantu nasabah apabila sedang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, pedagang atau pedagang kecil atau masyarakat dapat mendapatkan bantuan dari misi sosial dari lembaga keuangan syariah ini untuk membiayai atau mensejahterakan masyarakat yang miskin atau kurang mampu. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.